100,7 Maja FM, Suara Mojokerto. Selamat pagi Sobat Maja. Komposisi yang baru saja saya hadirkan untuk Anda, Everything Has Changed ya, dari Taylor Swift dan juga Ed Sheeran. Jadi semuanya itu memang harus berubah, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Jadi kesehatan itu yang paling terpenting, kemudian perubahan-perubahan lain, diantaranya penerapan hidup baru atau new normal. Nah, di masa pandemi sekarang ini Sobat Maja, kesehatan kita juga salah satu hal yang wajib kita jaga. Jadi pagi hari ini di studio Radio Maja FM juga sudah hadir Dr. Arif Mailana ini ya dari RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojosari yang nantinya akan membahas tentang dispepsia. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi hari ini kita bahas soal dispepsia ya dok ya. Masyarakat ini kan masih banyak yang belum paham, apalagi bahasa-bahasa di dunia medis ya dok. Apa itu dispepsia, kemudian banyak hal ya yang terkait dengan kesehatan kita. Nah Sobat Maja nanti bisa untuk tanya-tanya di acara talkshow kita kali ini, bisa di 326 100 atau di WhatsApp-nya Maja FM di 081 13 14 1007. Dunia medis jarang orang paham ya dok ya, bahasa-bahasanya. Nah, kalau pagi ini kita bahas soal dispepsia, betul ya, dispepsia. Ini untuk secara fungsional, arti dispepsia itu apa sih dok? Jadi gambarannya dispepsia itu bahasa awamnya orang biasa menyebut sakit lambung atau sakit mah itu biasanya. Ini sebenarnya penyakit yang umum atau jamak diderita oleh orang banyak dan pengobatannya biasanya sudah banyak yang berobat juga karena banyak yang menderita. Bisa saya jelaskan sini adalah dispepsia itu adalah suatu penyakit hormon rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Ulu hati ini ya dok ya? Ulu hati terutama. Jadi itu aja dulu prinsipnya gangguan rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Nah dari gangguan tidak nyaman itu bisa kita pecah menjadi dua, yang organik atau yang fungsional. Bedanya apa? Kalau yang organik itu dispepsianya memang ada kelainan di organnya, baik itu di lambung maupun di usus halus bagian atas. Tapi kalau yang fungsional, setelah dari pemeriksaan tidak ditemukan kelainan apa-apa. Tidak begitu perbedaannya. Pengobatannya ini juga berdasarkan kasusnya, pencegahannya juga berdasarkan kasus bersama. Oh gitu. Jadi untuk yang sakit ulu hati itu yang biasanya dirasakan masyarakat itu apa ini dok? Nyut, ngilu atau perih atau bagaimana? Kalau dispepsia biasanya yang keluhannya di bagian atas, yang utama yang sering biasanya nyeri di daerah ulu hati. Yang kedua rasa kayak terbakar, kayak panas pedes itu di ulu hati. Yang ketiga kembung perutnya. Berikutnya setelah kembung dia ada mual-mual, begitu. Rasa tidak nyaman di perut. Bahkan kalau makan sedikit biasanya juga kenyang gitu, banyak seperti itu. Oh gitu. Jadi asam lambung ya paling tidak ya bahasanya. Penyebabnya bisa dari asam lambung. Gitu ya. Jadi kalau orang Jawa dulu bilangnya masuk angin, dok. Masuk angin ya, bukan bentuknya juga. Kembung itu mungkin ya, akan dianggap masuk angin. Oke. Jadi ini ya pengertian dari dispepsia itu. Iya. Jadi penyakit lambung beda dengan GERD ya, dok ya. Kalau GERD itu rasa tidak nyaman di dada, bukan di ulu hati. Oke. Di dada dikarenakan naiknya asam lambung atau isi dari lambung ke saluran makanan di bagian atas ya. Kalau bahasa medisnya di esophagus, ronggongan itu, sehingga rasanya agak panas di dada. Jadi hampir mirip tapi beda tempatnya. Kalau dispepsia lokasinya di lambung dan usus halus bagian atas. Oke, faktor-faktor apa sih dok yang menyebabkan orang punya penyakit dispepsia ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi timbul dispepsia, ada yang didapat, ada yang memang bawaan. Kalau yang didapat itu biasanya dia sering-sering orang-orang kita sakit pegelinu, sakit gigi atau sakit asam urat, itu diobati sendiri, beli obat di warung atau di apotek atau toko obat tanpa ada petunjuk secara medis. Oh yang biasanya di plastik di itu ya dok ya? Atau beli sendiri ya. Jadi
Itu berlangsung jangka panjang, tiap kali keluhannya ada diminum obat, keluhannya nyerinya ada diminum obat, akhirnya lama-lama lambungnya tidak kuat. Ada mulai muncul luka-luka kecil, mau besar, akhirnya bisa berparah. Terus yang kedua memang dipengaruhi faktor makanan, pola hidup, kemudian faktor emosi, psikologis juga berpengaruh. Oh gitu ya dok ya. Jadi orang yang pengen jauh-jauh dari yang namanya dispepsia itu nggak boleh emosi dok. Faktor pikiran juga, Oh. faktor psikologis ada. Hahaha. Jadi kalau kita was-was, kalau kita marah, asam lambung akan naik. Jadi asam lambung naik meningkatkan risiko untuk terjadinya sakit lambung juga kan. Jadi memungkinkan dispepsianya muncul. Ada pengaruh nggak dari apa yang kita konsumsi dok? Ada. Jadi salah satu faktor penyebabnya tadi kan saya bilang faktor diet makanan. Jadi memang faktor-faktor yang jangan masuk ke dalam tubuh itu kayak makanan yang terlalu pedas, sering ya, sekali-sekali mungkin asam, soda-soda itu ya. Kemudian makanan beralkohol, minuman beralkohol, itu rokok juga itu akan menyebabkan resistensi pada asam lambung sehingga mudah kena dispepsia. Oh, jadi sedikit demi sedikit makanan-makanan dan minuman-minuman tadi itu akan berpengaruh ya dok ya? Oke, baik. Sebelum kita lanjut, ada yang sudah masuk dok di 326 100. Halo, Maji FM, selamat pagi. Pagi Mbak Mai. Pagi juga Mbak Ani. Iya, pagi dokter. Iya, selamat pagi. Iya, ini gini Mbak Maya, kadang kita orang ngawang pokoknya itu tembung tahu tembung yang termah gitu Mbak Maya. Nggak tahu istilah kedokterannya gitu kan. Iya. Kadang itu iya memang stres itu berpengaruh kalau saya rasa Mbak Maya. Tapi kadang saya tanyakan ke dokter Arif ini, apakah dispepsia itu bisa menyebabkan kadang sesak Mbak Maya kalau sudah rasa terbakar di lambung terus pingin mual, itu kan kayak mual mongkok-mongkok gitu Mbak Maya. Terus makan itu nggak enak, sepah gitu ya, kayak penuh gitu. Terus kadang itu kalau sudah agak lama timbul kayak sesak gitu loh Mbak. Apakah itu juga pengaruhnya gitu loh? Kadang itu sampai saya terutama kan pengkopi berat Mbak Maya. Iya, jadi mungkin kafeinnya juga berpengaruh gitu, terus tambah stres Mbak Maya. Jadi tambah nemen gitu ya, makan sedikit aja sudah penuh sebah gitu loh Mbak Maya. Terus ya itu tadi rasa terbakar, apalagi saya nggak suka pedas, nyoba samyang Mbak Maya. Rasanya ini apa ya, ulu hati kayak terbakar gitu. Terus Mbak Maya, terus akhirnya sesak Mbak Maya, kayak sesak gitu loh Mbak Maya. Itu apakah pengaruhnya atau gimana? Saya sampai kadang itu ya takut kok sesak ya, serangan jantung. Karena orang awam Mbak Maya. Ya gitu. Jadi apakah memang menimbulkan kalau sudah akut, maksudnya sudah semuanya terjadi, itu apakah bisa menimbulkan sesak gitu loh? Itu yang saya tanyakan Mbak Maya. Biasanya saya kasih antasida sih untuk antisipasi aja gitu, ya tetap ke dokter sih Mbak Maya. Apakah sudah betul cara saya gitu loh? Baik. Ya kita terima kasih Mbak Maya. Baik, terima kasih juga Mbak Ani yang ada di kawasan Pajat. Ini seneng makan pedas, bukan seneng ya dok ya, sekali-sekali makan pedas, nyoba pedas. Tapi ternyata efeknya begitu dok. Bagaimana ini dok? Ya, jadi memang selamat pagi Bu Ani, terima kasih pertanyaannya. Ini memang pertanyaan yang bagus sekali, sering juga dipertanyakan oleh banyak orang. Iya. Memang kenapa pada saat asam lambung kumat, kambuh atau setelah makan pedas, beberapa saat kemudian rasa sesak atau sesek muncul di dada. Itu memang salah satu keluhan. Sehingga pada saat kita habis makan yang membuat lambung kita menjadi korosi atau frekuensinya meningkat, maka asam lambung akan naik ke dada. Disebutkan oleh Bu Ani tadi memang mirip dengan dispepsia, tapi ya beda organisasi tadi bisa bilang, yaitu GERD, gastroesophageal disease ya. Jadi asam lambung naik ke atas sehingga rasanya kayak sesek. Sebetulnya bukan sesak, rasanya nyesek, beda dengan sesak. Sesak dan nyesek itu beda ya dok ya? Nyesek itu kayak berat di dada gitu aja. Tapi kalau sesak memang aktifkan ke paru-paru. Jadi pada saat asam lambung naik ke kerongkongan, memang perasaannya seperti sesak. Jadi pengobatannya kalau Bu
Ani tadi memang sudah benar dengan minum antasida, mereknya apa. Biasanya dievaluasi. Kalau dengan pemberian minum antasida kok berkurang keluhannya, berarti itu memang dari asam lambung. Kalau misalkan minum obat antasida kok tidak berkurang, harus diperiksa. Bisa jadi macam-macam. Bisa salah satunya banyak jatuh. Pastinya kalau bisa tidak ya. Tapi kalau sudah diberi antasida, itu beberapa saat kok keluhannya berkurang, perutnya enak, dadanya tidak panas lagi atau tidak sesek, kelihatannya memang dari asam lambung. Ini perlu ke dokter juga nggak, Dok, untuk penanganan lebih lanjut? Kalau ini kan karena dipicu faktor makan dan tidak ada yang makan pedas, biasanya diobati sendiri dulu bisa. Atau apa namanya yang diberi kalau pada yang tidur bebas antasida itu bisa. Karena hati-hati pemberian antasida jangka panjang itu juga ada efeknya. Ya, biasanya nanti bisa ke ginjal, bisa rusak ginjal. Untuk pada antasida juga harus jangka panjang. Jadi kalau sering kambuh, setelah dijaga, makan dijaga, mulai dijaga tapi masih kambuh, memang lebih baik untuk periksa ke Dokter. Oh ya. Jadi jangan makan pedas, minum antasida. Makan pedas gitu ya, Dok ya. kapok lombok nanti. Oke, untuk Sobat Maja mau gabung lagi boleh untuk tanya-tanya bisa di 326 100 atau di 081 13 14 1007. Kita masih dengan Dr. Arif Mailana dari RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojosari yang pagi hari ini membahas soal dispepsia atau asam lambung, betul ya, Dok ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal apa sih dispepsia itu, pengertian dari dispepsia, kemudian faktor apa, penyebab juga kita juga sudah bahas sedikit ya, Dok ya. Nanti kita lanjut lagi ya, Dok, untuk pembahasan selanjutnya. Kita ke materi spot iklan dulu. Masih di program talk show bersama dengan Dr. Arif Mailana dari RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojosari yang pagi hari ini kita akan membahas soal dispepsia. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya, apa itu pengertian dispepsia, kemudian faktor apa saja yang bisa mempengaruhi orang itu terkena dispepsia, kemudian penyebab, gejala, dan diagnosis. Nah, sekarang ini kita akan bahas soal penanganan dispepsia sendiri ya, Dok ya. Iya. Untuk penanganan dispepsia seperti apa, Dok? Jadi dispepsia tadi kita bagi menjadi dua, dispepsia yang fungsional dan dispepsia yang organik. Jadi saya bilang bahwa untuk yang fungsional tidak ditemukan kelainan pada organ lambung maupun organ khusus halus yang berbeda. Jadi kalau yang fungsional memang pengobatannya itu biasanya diobati secara empiris, secara umum, membutuhkan waktu 1 minggu sampai 4 minggu. Kita evaluasi apakah membaik dengan pemberian obat-obat yang secara empiris. Kalau membaik, katakan bisa dianggap selesai. Dengan catatan faktor-faktor risiko, faktor-faktor yang memberatkan untuk terjadinya kambuh dispepsia dicegah juga. Untuk yang organik memang setelah di pemeriksaan ditemukan kelainan di lambung maupun di usus bagian atas, maka harus diberikan terapi sesuai dengan temuannya itu. Misalkan ada luka di lambung, atau mungkin ada tumor di lambung, atau ada pendarahan di lambung, nanti harus diterapi sesuai dengan temuannya pada pemeriksaan. Dan pemeriksaan yang menjadi standar utama di sini adalah pemeriksaan endoskopi namanya. Jadi di pemeriksaan ada alat yang dimasukkan sampai ke lambung maupun ke usus, terus ke atas, dia bisa melihat ada kameranya, dilihat apakah ada kelainan di organ yang berbeda tersebut. Lalu kita diagnosa, baru terapi yang menyesuaikan temuannya. Ini termasuk terapi-terapi ya, Dok ya? Kalau untuk terapi biasanya kita prinsipnya ada 4 terapinya. Yang pertama menetralisir asam lambung yang sudah ada di setiap manusia, pasti punya asam lambung, pasti itu dari asam lambung mengeluarkan asam lambung. Nah, supaya asam lambung tidak mengiritasi, dinetralisir dengan obat-obatan. Kalau yang Bu Ani tadi bilang golongan antasida seperti itu bisa. Yang kedua, setelah dinetralisir dikurangi jumlah produksi asam lambungnya. Jadi asam lambungnya supaya tidak banyak-banyak keluar, gampangannya produksi pabriknya itu dikurangi supaya nanti tidak banyak keluar asam lambungnya dengan obat-obatan. Oke, produksi pabriknya ini seperti apa, Dok? Ya itu di sel-sel lambung. Nah, supaya ada obat yang memang bertujuan untuk mengurangi produksi asam lambung. Jadi yang kedua.
Yang ketiga, dia melapisi lambung. Jadi ada obat-obat yang setelah diminum dia fungsinya melapisi bagian dalam dari lambung, mukosa lambung kalau bahasa Indonesia. Sehingga dia akan lebih terlapisi, dia akan tebal atau lebih tahan untuk terkena iritasi lambung maupun dari makanan atau minuman berlemak. Kemudian yang keempat, meningkatkan pergerakan dari lambung maupun usus. Jadi, karena salah satu penyebab keluhan dispepsia adalah rasa penuh setelah makan sedikit cepat kenyang. Itu biasanya karena gerakan di lambung maupun di usus itu agak melambat. Ada obat yang untuk meningkatkan gerakan supaya pengosongan lambung bisa lebih cepat, sehingga makanan tidak lama-lama berdiam di lambung, sehingga keluhan setelah keluhan cepat kenyang waktu makan sedikit, keluhan kebun cepat berkurang. Oke, jadi ini kalau soal makanan sendiri dok, apa ada makanan-makanan yang memang tidak boleh dikonsumsi orang penderita dispepsia atau juga orang yang nggak pengen kena penyakit dispepsia ini dok? Ya. Selain Jadi- makanan pedas dan asam tadi. Ya. Jadi untuk penderita yang sudah terdiagnosa dispepsia, apalagi yang sudah terdiagnosa organik, memang ada kelainan di lambung maupun di usus halus bagian atas, memang disarankan untuk sangat berhati-hati dalam faktor makanan maupun minuman atau gaya hidup dietnya. Karena itu sedikit saja dia kena bisa kambuh lagi memang. Apalagi kalau sudah parah kasusnya, kelainannya bisa berbahaya. Bahkan sampai bisa ada muntah darah bisa. Oh. Karena sudah ditemukan kelainan. Jadi memang makan-makan yang dihindari kalau sudah terdiagnosa dispepsia yang organik yang ada kelainan, memang harus dihindari, ya pedas, kecut, ya, kopi, makanan minuman beralkohol, minuman yang bersoda, sama rokok juga. Jadi itu makanan-makanan yang paling tidak spesifik ya, Ya. yang harus dihindari orang yang sudah kena ini ya dok ya. Kalau orang yang belum kena, Kalau yang belum kena memang ya boleh makan seperti itu, cuman harus membatasi, istilahnya nggak bisa loss seperti itu supaya nanti jangan sampai kena. Kalau kan makan pedas kan beberapa orang gemar makan pedas, tapi harus bisa mengira-ngira lah. Yang bisa mengira-ngira biasanya ya yang makan itu sendiri, orang yang bersangkutan. Kalau misalnya habis makan kok rasanya perih, itu mulai tanda-tanda itu. Nah, sudah mulai hati-hati. kalau orang sampai muntah darah itu apa yang harus mereka lakukan ini dok? Kalau sampai muntah darah, pertama harus segera mencari pertolongan ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit atau ke sarana kesehatan terdekat lah. Setelah itu nanti dilakukan pemeriksaan, dievaluasi apakah muntah darahnya itu berasal dari mana. Apa dari saluran pencernaan bagian atas di kerongkongan, atau di lambung, atau di usus halus bagian atas. Ya, jadi penanganannya harus ke sarana kesehatan, harus opnam tuh. Jadi memang nggak bisa dibilang sepele ya dok ya penyakit Betul. ini ya. Kalau sudah sampai seperti itu sudah parah. Jadi orang yang kena dispepsia ini paling tidak menjauhi yang namanya pedas. Itu harus. Iya. Mau nggak mau ya dok ya. Mau tidak mau. Jadi mau nggak mau nggak boleh pedas gitu ya dok. Kalau yang fungsional memang masih kalau belum tidak ditemukan gangguan pada organ, sebenarnya bisa makan pedas asal dia bisa mengira-ngira. Tapi kalau lebih baik juga tidak makan supaya tidak kambuh. Tapi kalau mau sekali-sekali mungkin tidak sering ya boleh lah. Kasihan juga. Berarti es jeruk juga harus dihindari dok. Oh iya, yang asam-asam itu betul. Biasanya kan bakso gitu ya, baksonya pedas, es jeruk Sausnya juga. banyak. Nah, es jeruk lagi ya minumnya. Ini kan seger banget ini dok, apalagi hujan-hujan kayak gini. Berarti ini juga harus diminimalisir ya dok ya. Diminimalisir ya. Kalau makan bakso ya udah bakso aja, nggak usah pakai cabai, nggak usah pakai saus gitu dok. Iya, wah kalau itu individual itu. Oke, Sobat Baca boleh untuk tanya-tanya lagi di 326 100 atau di 081 13 14 1007. Kita masih ngobrol bareng Dr. Arif Maulana. Ini dari RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojosari yang bahas soal dispepsia
dispepsia atau orang awam bilangnya itu asam lambung Sakit ya dok lambung, ya. ya, sakit mah. Oke, sakit mah. Nah, kalau misalkan Anda punya keluhan, boleh line interaktif kita masih buka dan juga di WhatsApp-nya Maja FM. Kita tadi bahas soal yang namanya pencegahan, kemudian penanganan juga ya dok ya. Iya. Ini tadi sedikit bahas soal penanganan. Nah, kalau misalkan ada nggak sih penyakit komplikasi lain yang disebabkan oleh dispepsia ini dok? Ya, kalau penyakit komplikasi lain yang disebabkan oleh dispepsia, ya terutama yang tipe organik tadi itu, yang ada gangguan di organnya itu. Salah satu nanti muntah darah tadi itu. Terus kemudian kalau komplikasinya nanti kalau muntah darah berlebihan memang akan membuat darahnya berkurang, bisa berbahaya, bisa mengancam jiwa bahkan itu. Atau kalau ditemukan tumor atau kanker di lambung itu juga bahaya juga. Harus ada penanganan khusus untuk penanganan itu. Jadi mumpung belum ada sampai keluhan-keluhan yang organik, lebih baik dihindari, lebih baik dicegah. Karena kalau sudah seperti itu penanganannya sangat spesifik dan membutuhkan waktu yang lama. Iya. Oke, sudah waktunya lama, harus kerasan di rumah sakit lagi. Orang kan biasanya nggak kerasan ya di rumah sakit ya dok ya. Butuh biaya juga nggak dok? Kalau penanganan ini lebih kalau tergantung, kalau ada penjaminnya, misalkan kalau punya asuransi kesehatan mungkin biasa ditanggung. Tapi kalau full mandiri maksudnya dengan pembiayaan sendiri, ya memang akhirnya butuh biaya yang tidak sedikit. Kalau di RSUD Profesor Sukandar ini pasien yang pakai BPJS ada nggak sih untuk pasien dispepsia sendiri? Banyak sekali. Banyak ya? Iya. Apalagi pandemi kayak gini dok? Pandemi pun juga lebih banyak bahkan. Jadi keluhan pertama yang mereka keluhkan apa ini dok? Kalau yang sudah ada komplikasi, sudah ada gangguan di organiknya, biasanya keluhannya dia akan muntah-muntah terus, muntah-muntah persisten, muntah terus sampai badannya lemas. Terus kemudian nyeri yang sangat mendalam tertusuk atau terbakar di ulu hati, yang sampai berat bisa sampai muntah darah tadi itu. Biasanya keluhannya seperti itu. Jadi keluhan-keluhan awal ini memang ya dok ya. Jadi kalau orang sudah mulai di ulu hatinya itu paling tidak ya harus diperiksakan lah ya, daripada nanti berlanjut ke penyakit-penyakit komplikasi yang lain ya dok ya. Oke, ada yang sudah tanya di WhatsApp-nya Maja FM? Saya coba ke Putri dulu. Iya, sudah ada yang masuk di WhatsApp-nya Maja di 0811314107 dari Mbak Ani di Kuwung. Mau tanya, saya ini punya emah atau lambung dan saya ini pecinta sambal dan kalau nggak makan sambal itu rasanya hampa. Yang ditanyakan apakah kopi harus dihilangkan juga dok? Oke. Sudah gitu aja ya. Oke, apakah kopi juga dihilangkan? Ini suka punya emah tapi suka makan pedas, bandel ya dok ya. Dilema. Ya, jadi memang faktor-faktor yang memicu timbulnya penyakit dispepsia memang kalau untuk masyarakat biasanya faktor makanan, gaya hidup gitu. Untuk makanan minuman memang salah satunya ada makanan yang membuat lambung itu menjadi korosif. Artinya dia akan kalau dikonsumsi jangka panjang dia akan membuat lambung menjadi berkurang fungsinya, ada gangguan. Salah satunya sambal tadi itu. Yang kedua memang kopi bisa saya sebutkan tadi, asap rokok, kemudian minuman beralkohol, makanan yang asam gitu ya. Jadi kalau sudah punya penyakit lambung, alangkah baiknya dihindari yang hal-hal yang seperti itu. Kalau masih tetap dijalani, tetap dimakan atau diminum, resikonya memang bisa kambuh seperti itu. Jadi memang dilema. Di satu sisi kesukaan, di satu sisi tidak mau sakit. Nah, tinggal milih aja mau sakit apa mau sembuh gitu. Iya. Gitu. Tapi memang dilema seperti itu. Memang itu juga dokter juga agak susah untuk menasihati. Kadang-kadang kalau dia dinasihati bilang iya dokter, iya bu, iya pak. Di rumah lanjut lagi. Oh gitu ya. Tapi memang kita memang susah untuk gaya masyarakat kita di Indonesia, memang makanannya kalau nggak berbumbu atau nggak pedas kurang pas katanya. Jadi ya memang harus dikurangi ya dok ya. Kalau misalkan orang itu mengeluhkan kembung dok saat habis makan, ini termasuk salah satu penyebab dispepsia sendiri. Ya, salah satu keluhan dispepsia itu memang kembung. Setelah makan kembung atau rasa penuh setelah makan atau makan sedikit kok sudah kenyang. Kadang-kadang makan satu piring nggak habis sudah rasa kenyangnya kok sudah
kayak makan Udah 2 piring, berlebihan. berlebihan. Itu salah satu penyebab dispepsia juga. Salah satu keluhan dispepsia. Ini termasuk berbahaya atau memang harus di stop atau gimana nih, Dok? Kalau misalkan dispepsia yang fungsional, yang tidak ditemukan gangguan atau kerusakan di organ, itu masih bisa diobati seperti obat-obat yang sesuai anjuran dokter, golongan-golongan penetralisasi asam lambung sama untuk meningkatkan pengosongan lambung. Tapi kalau sudah sering seperti itu dan keluhannya makin memberat, memang sarannya harus ke rumah sakit atau konsultasi ke dokter. Ini perlu dicek lab nggak sih, Dok, kalau kena dispepsia itu? Kalau untuk lab spesifik memang ada, tapi memang butuh tindakan yang invasif tadi, dilakukan pemeriksaan. Biasanya kalau pasien datang ke rumah sakit, kita periksakan lab lengkap, fungsi livernya, kemudian fungsi ginjalnya segala macam. Kalau sudah tidak ditemukan kelainan, berarti memang curiga terlokasi di lambung atau di usus halus bagian atas. Yang golden standard untuk pemeriksaan memang di endoskopi. Di endoskopi yang tadi dilihat di teropong apakah ada gangguan di lambung atau usus halus bagian atas tadi itu. Begitu ya. Sambil dilihat kalau misalkan butuh penanganan atau pengambilan sampel bisa sekalian diambil untuk dicek di laborat. Oh, jadi paling tidak ya sedini mungkin lah ya, Dok ya, untuk perlu penanganan ya. Walaupun ini juga kesehatan Sobat Maja sendiri kan. Kalau misalkan kesehatan orang lain mah bodoh amat ya, Dok ya. Kalau untuk kesehatan diri sendiri kan otomatis yang terbaik ya untuk diri sendiri. Yang menjaga yang diri sendiri. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi, Dok. Siap. Untuk ngobrol-ngobrol kita, ngobrolin soal penyakit dispepsia atau yang biasanya orang bilang sakit lambung atau sakit MAH. Nah, sementara untuk Anda yang mau gabung lagi bisa di line interaktif 326 100 atau di 081 13 14 1007. Balik lagi ya nih ya, Dok, ngomongin soal dispepsia. Jadi kita tadi sudah bahas banyak soal dispepsia. Bisa di-refresh lagi, Dok? Apa itu dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional? Ya, jadi kita refresh lagi. Dispepsia organik adalah dispepsia yang sudah ditemukan kelainan di organ baik lambung maupun usus halus bagian atas. Entah itu ada luka, ada penipisan permukaan lambung, atau ada pendarahan gitu, atau ada tumor bahkan ya. Kalau yang fungsional tidak ditemukan kelainan pada lambung maupun usus halus bagian atas. Jadi memang setelah dilakukan pemeriksaan dibedakan menjadi 2 seperti itu tadi. Penanganannya juga berbeda. Kebanyakan memang untuk yang diderita oleh masyarakat di Indonesia adalah dispepsia yang fungsional. Jadi yang tidak ditemukan kelainan. Kebanyakan seperti itu. Karena makanan ini tadi ya, Dok ya. Karena makanan tidak ditemukan kelainan, maksudnya lambungnya normal, tidak ada luka, tapi ada keluhan sebah, ada keluhan mual, ada keluhan cepat kenyang, ada keluhan nyeri di ulu hati, ada terbakar. Tapi dari pemeriksaan tidak ditemukan. Itu yang paling sering terjadi. Ya, alhamdulillah kalau itu yang terjadi memang bisa diobati secara empiris, maksudnya secara obat-obatan biasa, tidak memerlukan tindakan khusus. Jadi kalau sudah sampai yang organik tadi memang harus ada tindakan spesifik khusus untuk mengobati. Terus kemudian untuk penanganannya memang tergantung penyebabnya. Pencegahannya kurang lebih sama. Faktor-faktor yang meningkatkan resistensi atau korosif dari lambung atau usus itu harus dikurangi. Yang bisa dikurangi ya makanan-makanan, minuman, pola hidup segala macam yang merusak di organ lambung maupun usus tadi. Jadi kalau misalkan agak melenceng sedikit ya, Dok ya, soal olahraga, Dok. Ini penderita dispepsia ini boleh nggak olahraga, misalkan olahraga berat, olahraganya itu harus apa, yang berat atau yang ringan atau yang biasa-biasa aja gitu? Sebenarnya untuk olahraga tidak ada batasan pada penderita dispepsia. Tidak ada batasan, asal dia yang tidak organik ya. Kalau sampai ada tumor atau ada pendarahan memang disarankan tidak olahraga yang berat. Tapi kalau fungsional bebas olahraga sejingkrak mungkin gitu ya. Ya boleh. Asal itu tadi dijaga faktor-faktor yang merusak tadi. Oh, berarti memang boleh olahraga, tapi boleh. memang ini ya tergantung penderita sendiri ya. Kalau Dok, sampai kurang darah segala macam memang harus dibatasi. Oke, baik. Waktu kita tinggal beberapa saat lagi, Dok. Ya, tinggal 5 menit lagi kurang lebih. Jadi bisa diulas lagi mulai dari
statement closing lah ya. Ya. Seperti apa sih penyebab, gejala, diagnosis, dan juga faktor apa saja penyakit-penyakit yang pembawaan dan lain sebagainya, dan kapan kita harus ke dokter? Ya, monggo dok. Ya. Jadi kita rangkum, kita simpulannya memang pada penyakit dispepsia atau sindrom dispepsia ini merupakan hal yang jamak terjadi di masyarakat kita. Orang bilang biasanya sakit mah atau sakit lambung. Dan itu bisa kita bedakan dua, fungsional maupun dan organik. Fungsional tidak didapatkan kelainan pada organ, atau tidak didapatkan kerusakan di organ. Organik ada kelainan atau kerusakan di organ. Organ di sini adalah lambung dan usus halus. Setelah dibedakan menjadi dua itu, ditemukan kelainan atau tidak, penanganannya kurang lebih sama, tapi untuk yang tipe organik ada penanganan spesifik. Untuk pencegahan memang faktor-faktor yang meningkatkan kerusakan di asam lambung usus halus bagian atas memang harus dihindari. Baik makanan, minuman, pola hidup, faktor psikis, psikologis tadi juga berpengaruh juga. Jadi memang multifaktorial yang harus dijalankan untuk penanganan dispepsia. Karena untuk penanganan dispepsia tidak bisa pendek waktunya, harus simultan. Dan harus prinsipnya harus kuat. Kalau sudah terdiagnosis dispepsia, sebisa mungkin faktor-faktor yang merusak memang harus dihindari. Kadang-kadang kita sebagai masyarakat Indonesia memang agak susah, misalkan ditraktir orang makan, seperti itu kan menolak kan nggak enak juga. Betul. Tapi makanya butuh prinsip juga untuk menghindari dispepsia ini. Kekuatan hati dan iman kelihatannya nih untuk mengurangi makanan ini. Jadi seperti itu. Untuk penanganannya, kalau misalkan ada ditemukan yang organik, harus segera ke rumah sakit atau konsultasi ke dokter karena ada penanganan spesifik tadi. Jadi seperti itu. Oke. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan ini bisa bermanfaat ya dok ya bagi masyarakat Mojokerto dan sekitarnya. Terima kasih dok untuk kedatangannya. Terima kasih. Iya, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah, ya. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Assalamualaikum.